Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Lailatul Khairiyah, Widya Nurtrianingsih, Ahmad Ermawan, Ahmad Fahrudin akan menampilkan hasil diskusi kami dari pembahasan proses inovasi pendidikan. A. Pengertian difusi. Difusi adalah proses komunikasi inovasi antara warga masyarakat dengan menggunakan saluran tertentu dan dalam waktu tertentu. Rogers membedakan antara sistem difusi sentralisasi dan sistem difusi desentralisasi. Dalam sistem difusi sentralisasi, penentuan tentang berbagai hal seperti kapan dimulainya difusi inovasi, dengan saluran apa, siapa yang akan menilai hasilnya, dan yang dilakukan oleh sekelompok kecil orang tertentu atau pimpinan agen pembaharu. Sedangkan dalam sistem difusi desentralisasi, penentuan itu dilakukan oleh klien. Penentuan itu dilakukan untuk bekerja sama dengan berbagai orang yang telah menerima inovasi. Berdasarkan penjelasannya, maka dapat dipahami bahwa difusi ini adalah suatu proses pengkomunikasian ide, praktek, atau objek yang dipandang baru oleh individu atau organisasi. Diseminasi adalah proses penyebaran inovasi yang direncanakan, diarahkan, dan dikelola. Inovasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, inovasi diartikan sebagai pemasukan satu pengenalan hal-hal yang baru, penemuan baru yang berbeda dari yang sudah ada atau yang sudah dikenal sebelumnya. Jika suatu ide dianggap baru oleh seseorang, ia adalah inovasi. Menurut ahli Roger 2003, halaman 12, menjelaskan inovasi adalah suatu ide praktek atau objek yang dipandang baru oleh individu atau unit yang mengadopsi. Rusdiana 2014, halaman 27, menjelaskan inovasi adalah gagasan, tindakan, atau barang dianggap baru oleh seseorang dan kebaruannya itu bersifat relatif. Dan Drucker 1990, halaman 1 dan 11, berpendapat bahwa inovasi adalah sebagai perubahan yang menciptakan dimensi baru kinerja. Sesungguhnya harus diakui bahwa manusia memiliki kemampuan untuk beradaptasi dan menciptakan sesuatu yang pembaruan. Dapat disimpulkan bahwa inovasi adalah pembaruan dalam ide, gagasan, dan produk barang dalam kehidupan manusia untuk mencapai tujuan hidup yang lebih baik. Sekian. C. Elemen-elemen inovasi. Rogers mengemukakan ada 4 elemen pokok difusi inovasi. A. Inovasi. Inovasi ialah suatu ide, barang, kejadian, metode yang diamati sebagai suatu yang baru bagi seseorang atau sekelompok orang, baik berupa hasil invensi atau discovery yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. B. Komunikasi dengan saluran tertentu. Komunikasi dalam difusi inovasi ini diartikan sebagai proses pertukaran inovasi antara anggota yang satu dengan yang lainnya. Saluran komunikasi merupakan alat untuk menyampaikan informasi dari seseorang ke orang lain. Misalnya saluran media massa seperti radio, televisi, surat kabar, dan sebagainya. C. Waktu. Waktu adalah elemen yang paling penting dalam proses difusi, karena waktu merupakan aspek utama dalam proses komunikasi. D. Warga masyarakat. Warga masyarakat atau anggota sistem sosial ialah hubungan interaksi antara individu atau orang yang bekerja sama untuk memecahkan masalah guna mencapai tujuan tertentu. Bagaimana contoh penerapan dari teori difusi inovasi dalam sistem pembelajaran? Jawabannya adalah salah satu contoh penerapan dari difusi inovasi yaitu berkembangnya sistem pembelajaran seiring dengan kemajuan dan berkembangnya iptek. Salah satunya yaitu di Indonesia yang semakin mudah melakukan sistem pembelajaran yang dulunya hanya dilakukan di kelas atau face-to-face. Namun sekarang ini sistem pembelajaran dapat dilakukan secara online atau online class dengan menggunakan aplikasi seperti Telegram, WhatsApp, Google Classroom, Google Meet, atau Zoom. Nah, selain itu,
pemerintah juga mengganti sistem ujian nasional yang dulunya berbasis kertas, sekarang menjadi berbasis komputer. Di sini, pemerintah juga berkontribusi dalam menyediakan fasilitas, yaitu berupa komputer dan lain-lain, agar sistem ujian nasional yang berbasis komputer ini dapat dilaksanakan dengan baik di seluruh sekolah di Indonesia. Kemarin juga ada yang bertanya, bagaimana caranya agar seseorang memiliki kepekaan yang baik terhadap inovasi? Menurut kelompok kami, ada 5 agar seseorang itu memiliki kepekaan yang baik terhadap inovasi. Yang pertama yaitu buka mata dan buka telinga. Maksudnya, kita harus mencari referensi dari sekeliling kita, entah itu dari lingkungan sekitar ataupun media sosial. Yang kedua yaitu belajar dari orang kreatif. Dengan belajar dari orang kreatif, kita dapat menuangkan ide atau hal-hal yang baru. Selain itu, kita juga akan memiliki pemikiran yang logis dan kita akan terdorong atau termotivasi untuk menemukan hal-hal yang baru. Yang ketiga yaitu tuangkan ide. Yang keempat yaitu percaya diri, atau kita itu harus percaya diri terhadap ide-ide yang kita miliki. Jangan sampai kita itu minder terhadap ide-ide yang kita miliki. Yang kelima yaitu bergerak aktif. Maksudnya di sini kita harus mencari hal-hal yang baru. Jangan hanya diam saja menunggu orang lain menyampaikan ide-idenya. Nah, kemarin juga mendapat tambahan dari Bu Zulfa terkait keterlambatan penerimaan inovasi. Nah, terkait keterlambatan penerimaan inovasi ini dapat dianalisis dari 2 unsur. Yang pertama yaitu apakah memang masyarakat itu tidak teredukasi atau memiliki pemahaman yang baik terhadap inovasi. Yang kedua yaitu apakah saluran yang kita pilih sebagai media komunikasi inovasi itu sudah tepat atau belum. Setelah kita melihat latar belakang dari masyarakat target inovasi, kita bisa menentukan media komunikasi apa yang tepat untuk mengkomunikasikan inovasi berdasarkan kondisi masyarakat target inovasi tersebut. Itulah tadi kesimpulan diskusi dari kelompok 2. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.